Permasalahan kerap kali ditemui di sebuah perusahaan, baik itu perusahaan kecil, menengah, maupun perusahaan besar. Begitu juga dengan Sea Limited yang merupakan salah satu perusahaan teknologi multinasional terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari e-consulting group yang akan membantu Sea Limited dalam menemukan masalah apa yang sebenarnya dialami oleh salah satu anak perusahaan mereka, yakni Shopee. Kami dari e-consulting group akan membedah secara perlahan dari faktor internal dan eksternalnya sampai memberikan solusi dan saran kepada Sea Limited untuk menerapkan strategi bagi anak perusahaannya. Baik, sebelum membahas lebih dalam, kita akan membahas mengenai SWOT dan TWOS analisis yang sudah kami rangkum dengan mengoptimalkan kekuatan internal untuk mengatasi kelemahan yang telah kami analisis dari Shopee. Menurut analisis kami, Shopee mampu menyesuaikan aplikasi seperti bahasa, budaya, dan preferensinya di tiap negara yang berbeda. Hal ini tentu menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki Shopee, karena kemampuan ini dapat memudahkan dan memberi kenyamanan pada pelanggan dalam berjelajah di aplikasi Shopee. Lalu yang kedua, Shopee juga menjadi salah satu pemimpin pasar di kawasan Asia Tenggara. Shopee menjadi e-commerce urutan pertama yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Asia Tenggara memiliki total 680 juta penduduk dan mayoritasnya adalah penduduk Indonesia yang mencapai 277 juta penduduk atau sekitar 41% dari penduduk Asia Tenggara. Hal ini menandakan adanya peluang yang bagus bagi Shopee untuk dapat mulai menguasai kawasan di luar Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, kami juga menganalisis bahwa Shopee melakukan broadcast dengan mengadakan flash sale dan diskon secara besar-besaran yang menjadi upaya pemasaran. Ini merupakan langkah yang bagus sekaligus merugikan karena Shopee melakukan broadcast secara berlebihan yang akhirnya menyebabkan keuangan Shopee menjadi tidak stabil. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai SWOT dan TOWS analisis untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang dari eksternal, yang telah kami rangkum menjadi 3 poin penting sebagai acuan dalam membentuk key question. Yang pertama, Alibaba.com dan Pinduoduo masih menjadi top 3 e-commerce terbesar di dunia dan menguasai pasar-pasar domestik. Jadi dengan adanya persaingan yang ketat dari ketiga e-commerce ini dapat menjadi motivasi bagi Shopee agar berkembang lebih pesat lagi dalam melakukan ekspansi ke pasar baru untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan memperluas pangsa pasar, serta harus selalu menyesuaikan dengan perubahan tren konsumen dan kebutuhan pasar. Yang kedua, pedagang digital puas dengan platform yang digunakan untuk berjualan, dan pasar online menyediakan cara yang efektif untuk menjangkau masyarakat. Jadi dengan adanya platform dan pasar online membuat akses ke pasar yang luas menjadi lebih mudah, serta meningkatkan peluang penjualan. Hal ini yang membuat Shopee menjadi pilihan platform yang tepat bagi para pedagang yang ingin memasarkan produk mereka tanpa harus memikirkan biaya operasional seperti sewa toko, biaya listrik, dan karyawan. Yang ketiga, adanya dukungan pemerintah bank sentral berhasil untuk mengoperasikan lembaga pembayaran dan penerbitan uang elektronik. Dapat dilihat bahwa berhasil mendukung sistem pembayaran dan penerbitan uang elektronik dan membuka pusat distribusi baru di sana. Jadi, Shopee dapat memanfaatkan kesempatan ini sebagai langkah yang tepat dalam menggunakan kesempatan infrastruktur sistem pembayaran yang akan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi di Shopee dengan mudah. Berdasarkan komplikasi eksternal dan internal yang telah kami selidiki terhadap Shopee dan Sea Limited, kami mendapatkan suatu pertanyaan kunci yang dapat membantu kami dalam melakukan perencanaan dan pengembangan strategi bagi Shopee dan Sea Limited itu sendiri. Pertanyaan kunci yang kami dapatkan adalah bagaimana Shopee dapat memperluas pasar untuk bersaing dengan top 3 e-commerce dan menjadi pemimpin pasar e-commerce di Asia. Hal ini kami jadikan pertanyaan kunci karena didasarkan komplikasi yang telah kami telusuri dan analisis. Shopee sebagai satu e-commerce yang baru lahir pada tahun 2015 sedang memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk dapat menjadikannya pemimpin di kawasan Asia. Berdasarkan key question yang menjadi permasalahan yang kami temui dalam kasus bisnis, kami menemukan key issue yang menjadi permasalahan utama yang akan kami pecahkan untuk membantu perusahaan Loyalty dengan baik di beberapa negara di kawasan Asia yang potensial. Berdasarkan data yang kami ambil dari Tech in Asia, Shopee mampu meraup keuntungan sebesar 95 triliun pada kuartal keempat tahun 2022. Angka ini merupakan angka pendapatan yang cukup besar berdasarkan usia Shopee yang dapat dikatakan masih muda sehingga Shopee masih memiliki banyak peluang untuk dapat lebih berkembang lagi di kawasan Asia. Dilansir dari similarweb.com, di kawasan Asia, Shopee sudah kuat dan dapat menjadi pemimpin pasar e-commerce di beberapa negara, di antaranya Indonesia, Vietnam, dan juga Thailand.
Hal ini menjadi fondasi awal yang baik bagi Shopee untuk dapat berkembang dan memperluas lagi pasar mereka di kawasan Asia. Kami memiliki saran untuk Shopee melakukan ekspansi dan penguasaan pasar di dua negara potensial tersebut, seperti Jepang dan Arab Saudi. Kami memilih Jepang dan Arab Saudi karena kedua negara tersebut merupakan salah dua negara maju di kawasan Asia yang di mana pemimpin pasar e-commerce di kedua negara tersebut masih belum terlalu kuat, sehingga Shopee masih memiliki kesempatan dan potensi untuk menguasai pasar e-commerce di kedua negara tersebut. Untuk isu yang kedua adalah infrastruktur logistik dan ekspedisi Shopee yang masih kurang. Infrastruktur dan untuk logistik dan ekspedisi bagi perusahaan e-commerce sangat penting untuk diberdayakan dengan baik, karena akan mempengaruhi pengiriman barang, manajemen rantai pasokan, penanganan pengembalian, dan pelayanan pelanggan. Dalam hal ini, kami menilai Shopee yang masih berusia muda belum membangun infrastruktur logistik dan ekspedisi dengan optimal sampai saat ini. Hal ini menjadi penyebab utama lainnya mengapa Shopee masih belum mampu memaksimalkan pasar yang mereka kuasai sekarang. Di Indonesia sendiri pun, di mana Shopee menjadi pemimpin pasar e-commerce, pergudangan logistik dan ekspedisi Shopee masih belum optimal di beberapa wilayah tertentu. Infrastruktur logistik dan ekspedisi yang masih kurang ini dapat meningkatkan probabilitas bahwa Shopee belum mampu untuk menguasai sebagian besar pasar di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan isu yang kami temui, kami berupaya merancang solusi yang dapat digunakan oleh Shopee untuk dapat memecahkan permasalahannya. Kami memiliki dua solusi. Yang pertama yakni untuk meningkatkan customer trust dan customer loyalty di negara Jepang dan Arab Saudi. Kami menyarankan Shopee untuk memperkuat opsi pelayanan yang ada di aplikasi Shopee ataupun menambah varian pelayanannya. Saat ini, Shopee memiliki beberapa opsi pelayanan dan diminati oleh para pengguna Shopee, seperti Shopee Food, di mana walau baru di Indonesia, Shopee Food dapat menyaingi GoFood dalam jumlah nilai transaksi di mana dilansir dari databox.katadata.id tahun 2022. Shopee Food memiliki nilai transaksi sebesar 26,49 triliun rupiah, dan GoFood memiliki nilai transaksi sebesar 30,65 triliun rupiah. Dengan perolehan ini, Shopee dinilai mampu menciptakan suatu pelayanan baru yang dapat menciptakan ketertarikan yang tinggi oleh masyarakat dalam jangka waktu yang singkat. Selain itu, Shopee juga dapat memfokuskan permasalahan mereka terhadap produk-produk yang digemari sesuai dengan preferensi masyarakatnya di negara tersebut. Untuk negara Jepang contohnya, mayoritas masyarakat adalah pekerja keras yang dapat bekerja di kantoran, dan dengan jumlah kendaraan yang minim di Jepang, Shopee dapat menghadirkan Shopee Food di negara tersebut yang di mana drivernya dapat menggunakan sepeda untuk mengantarkan makanan. Hal ini dapat mengurangi biaya yang dibutuhkan driver dalam mengantarkan makanan, sehingga pelanggan dapat membayar biaya ongkos yang murah dalam pengiriman. Shopee juga dapat melakukan pemasaran yang terfokus pada kategori produk yang paling diminati oleh masyarakat di negara tersebut. Contohnya adalah Arab Saudi. Berdasarkan data yang kami peroleh dari e-commerce.db.com, sebagian besar masyarakat Arab Saudi melakukan pembelian secara online terhadap kategori produk fashion, obat dan produk kesehatan, dan peralatan rumah tangga. Shopee dapat melakukan pemasaran yang terfokus pada 3 kategori tersebut, sehingga dapat menciptakan intensitas dan angka penjualan yang tinggi. Kemudian, solution atas key issue yang kedua yaitu partnership dengan penyedia gudang logistik dan local delivery services dengan memanfaatkan potensi kolaborasi. Solusi kami membangun kemitraan strategis dengan penyedia gudang logistik terpercaya dan layanan pengiriman lokal untuk merampingkan operasi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan kami. Memastikan pengiriman produk atau layanan yang cepat dan andal kepada pelanggan kami yang berharga. Kami juga memberikan solusi untuk membuka cabang atau menawarkan franchise di kota-kota yang belum terjangkau. Di mana kita tahu Shopee memiliki layanan pengiriman yaitu Shopee Express. Namun, Shopee Express ini hanya baru terdapat di kota-kota besar saja. Shopee juga bekerja sama dengan layanan pengiriman JNT, serta informasi yang kami dapatkan, JNT tersebar di beberapa negara di Asia seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Singapura, dan negara lainnya. Shopee dapat memanfaatkan hal ini untuk semakin menjangkau daerah-daerah yang belum dicapai sebelumnya. Gantt chart kami gunakan untuk membantu merencanakan dan menjadwalkan tugas yang terlibat dalam penerapan solusi yang diusulkan, termasuk pemasaran untuk menyesuaikan produk, serta menjalin kemitraan dengan penyedia gudang logistik dan layanan pengiriman lokal selama 12 kuartal. Berikut kami memaparkan Gantt chart dan solusi yang kami berikan. Pada solusi pertama, mengenai customer trust dan customer loyalty di negara lain, kami merencanakan 2 kuartal pertama melakukan analisis permintaan pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi khusus pelanggan di setiap negara target. Kemudian akan dilakukan modifikasi produk agar sesuai dengan persyaratan dan preferensi pasar negara target yang meliputi penyesuaian spesifikasi,
kemasan, harga, atau bahkan pengembangan variasi produk khusus. Sebelum melakukan kampanye pemasaran, di kuartal 3 dan 4, Shopee perlu melakukan lokalisasi materi pemasaran pada konten website, deskripsi produk, dan kampanye periklanan agar sesuai dengan audiens lokal dan secara efektif mengkomunikasikan nilai produk. Dalam pelaksanaan kampanye pemasaran selama 5 kuartal, dilakukan pemantauan dan optimalisasi yang akan dimulai pada kuartal 6, serta penyesuaian produk berdasarkan feedback yang dimulai dari kuartal ke-7. Kemudian pada solusi kedua mengenai kemitraan dengan penyedia gudang logistik dan layanan pengiriman lokal, pada kuartal 3 dan 4 dilakukan diskusi mengenai calon-calon kemitraan dan melakukan pemilihan kemitraan. Pada kuartal 5 melakukan identifikasi penyedia gudang logistik terpercaya di setiap negara target. Evaluasi kemampuan mereka termasuk kapasitas penyimpanan, jaringan distribusi, dan kemampuan untuk menangani pengiriman nasional dan internasional. Setelah menentukan calon kemitraan yang akan diajak kerjasama, dapat dimulai untuk negosiasi kemitraan dengan penyedia logistik. Pastikan bahwa mereka memiliki pengalaman dalam menangani produk serupa dan memenuhi persyaratan pengelolaan inventaris dan pemenuhan pesanan. Pada kuartal 8 sampai kuartal 11 dapat mempererat hubungan kemitraan. Ini melibatkan komunikasi yang teratur, pertukaran feedback, kolaborasi dalam optimasi, dan perpanjangan kontrak. Dengan penyederhanaan proses pengiriman, bisnis dapat mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan dan keandalan pengiriman, dan mengelola kompleksitas logistik di tahap akhir dengan efektif. Pada kuartal akhir akan dilakukan evaluasi keseluruhan kegiatan dan perencanaan masa depan. Kami juga telah menganalisis suatu perkiraan atau expected impact yang akan Shopee dapatkan jika Shopee menerapkan solusi dan strategi yang kami usung. Expected impact yang kami dapatkan sebagai berikut. Yang pertama, user atau pengguna Shopee yang meningkat sebesar 13%. Yang kedua, performa Shopee yang meningkat dalam memberikan pelayanan. Pada expected impact yang pertama, mengenai user atau pengguna Shopee yang telah meningkat sebesar 13%, kami telah memperkirakan kenaikan sebesar 13% tersebut dapat diperoleh Shopee dengan kinerja selama 3 tahun. Kami menggunakan metode SMART yang terdiri dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan juga time-bound. Yang pertama, spesifik. Peningkatan pengguna Shopee sebesar 13% dalam 3 tahun ke depan akan berfokus pada jumlah pengguna aktif dan pengguna platform Shopee. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tersebut tidak hanya mencakup pengguna baru yang mendaftar, tapi juga berfokus pada pengguna yang aktif. Yang kedua, measurable. Pertumbuhan pengguna akan diukur berdasarkan data jumlah pengguna yang tercatat dan aktif dalam platform Shopee. Maka dari itu, angka persentase peningkatan sebesar 13%. Yang ketiga, achievable. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan yang signifikan dan popularitas Shopee sebagai platform e-commerce yang berkembang. Peningkatan pengguna sebesar 13% dalam 3 tahun ke depan dapat dianggap sebagai target yang memungkinkan. Yang keempat, relevan. Peningkatan pengguna Shopee sebesar 13% merupakan tujuan yang relevan bagi perusahaan, mengingat pertumbuhan industri e-commerce yang pesat dan persaingan yang semakin ketat. Yang terakhir, time-bound. Peningkatan pengguna sebesar 13% diharapkan tercapai dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Selanjutnya, expected impact yang kedua, mengenai performa Shopee yang meningkat dalam memberikan pelayanan. Sama seperti sebelumnya, kami menggunakan metode SMART. Yang pertama, spesifik. Pada tahun-tahun mendatang, Shopee akan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti kecepatan pengiriman dan responsivitas layanan pelanggan. Yang kedua, measurable. Shopee akan menggunakan data dan metrik yang dapat diukur untuk memantau dan mengevaluasi performa mereka. Yang ketiga, achievable. Shopee akan mengidentifikasi langkah-langkah nyata yang dapat mereka ambil untuk meningkatkan pelayanan mereka dan memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai. Yang keempat, relevan. Peningkatan performa Shopee dalam memberikan pelayanan yang lebih baik selama 3 tahun ke depan sangat relevan dengan kebutuhan pengguna dan persaingan di pasar e-commerce yang semakin ketat. Dan yang terakhir, time-bound. Shopee memiliki jangka waktu yang ditentukan selama 3 tahun untuk mencapai peningkatan performa pelayanan yang diinginkan. Pada akhirnya, kami dari e-consulting group menyampaikan analisis, permasalahan, solusi, jangka waktu, serta perkiraan yang dapat diimplementasikan oleh Shopee untuk dapat meningkatkan performa perusahaan sehingga dapat bersaing dengan top 3 e-commerce dan berusaha untuk menjadi pemimpin pasar Asia. Akhir kata, presentasi kami tutup dengan sebuah kalimat motivasi dari Charles Darwin, "It is not the strongest nor the most intelligent who will survive, but those who can change." Terima kasih.